Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Buya, apakah mungkin jika kita sudah ditentukan mendapatkan seorang jodoh oleh Allah, namun kita jadi gagal mendapatkannya karena ikhtiar yang kurang maksimal atau kita salah di dalam berikhtiar? Lalu bagaimana kita bisa tahu kalau usaha yang kita lakukan ini sudah maksimal atau sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah, Buya? Karena seringkali sudah melakukan ini itu, tapi belum ada hasil dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Takutnya malah berlebihan dan melakukan ikhtiar yang kurang baik. Mohon bimbingan dan doanya, Buya, supaya cepat dapat jodoh dan bisa segera menikah, Buya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tersenyumlah Anda wahai yang bertanya, seperti Anda jomblo. Anda lama menanti jodoh tidak datang-datang. Anda ikhtiar kok belum dapat-dapat gitu, insyaallah. Semua yang merasa jomblo, merasalah Anda bertanya seperti pertanyaan tadi. Sudah usaha ke sana kemari kok belum ada hasilnya. Ketahuilah bahwa yang harus diyakini bahwa usahamu di dalam menggapai kebaikan, usaha seorang muslim mukmin di dalam menggapai kebaikan itu sudah punya nilai kebaikan, ibadah, pahala. Bukan sia-sia. Usahamu sudah mendapatkan nilai dari Allah, pahala. Tentunya usaha dengan cara yang baik, ikhtiar dengan cara yang baik. Nah, tinggal ikhtiarnya nanti perlu dibenahi. Tidak tahu yang bertanya laki atau perempuan. Ikhtiarnya seorang laki-laki tentu bisa saja dia bertanya, minta tolong dan seterusnya kepada siapapun yang bisa menjadikan orang yang bisa membantunya mencarikan pasangan dan sebagainya. Seorang wanita pun juga demikian. Dan usaha dengan cara yang benar, usaha yang benar tentunya yang pertama adalah memohon kepada Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanpa henti istighfar, salat hajat dengan bermacam cara agar dikabul permohonan Anda. Sedekah, silaturahmi, bermacam-macam kebaikan. Kalau orang berusaha dengan cara semacam ini, dia sudah berhasil sebelum berhasil. Kalaupun seandainya belum dapat jodoh, sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ikhtiar zahirnya itu harus benar. Ikhtiar zahirnya itu harus benar. Kalau Anda memancing ikan itu, jangan selera Anda tentunya. Anda senang bakso pedas, Anda gunakan mancing ikan, nggak mau. Akan tapi, pancinglah ikan sesuai dengan selera ikan. Kalau Anda merindu orang baik-baik, maka Anda sendiri harus mulai berbenah, memperbaiki diri. Dan harus dipaksakan untuk menjadi orang baik. Tidak boleh egois. Biar aku jelek, nggak apa-apa, yang penting istriku baik. Nggak bisa begitu. Berarti Anda menipu. Berusaha untuk menjadi baik. Dan tentunya baik di sini adalah tentunya bukan berarti Anda harus baik seperti standarnya Sayyidat Fatimah Zahra. Lu tinggi banget, bukan begitu maksudnya. Kalau Anda wanita, Anda laki Imam Ali, bukan. Artinya Anda membuat perubahan. Membuat perubahan. Dalam hidup ini yang menjadi salah adalah kita harus menjadi orang yang super. Padahal yang harus kita jalani adalah kita membuat perubahan. Menjadi lebih baik dari kemarin, itu saja. Nanti akan terus bertahap. Ambisi untuk menjadi orang seperti itu, bercita-cita boleh. Tapi dalam memulai adalah memulai daripada membuat perubahan itu saja. Kemudian dengan usaha-usaha, kalaupun Anda seorang wanita, penanyanya tidak jelas. Seorang wanita, kita bisa mencontoh orang-orang cerdas. Apalagi seorang laki-laki. Jangan Anda main api. Justru kebodohan kita ikhtiar dengan cara coba-coba. Berkomunikasi, sampai sambung hati, saling mencintai sebelum pernikahan, itu bukan ikhtiar. Itu menyiksa diri. Kalau ikhtiar tidak semacam itu. Ikhtiar mencari. Laki-laki misalnya kita mengetahui itu wanita baik, wanita solehah. Ayo kita bagaimana caranya sampai di sana. Kita minta tolong kepada ustadz dan sebagainya. Sebelum ada cinta, sebelum ada jatuh hati. Kalau seandainya ditolak pun tidak sakit. Karena kita belum ada apa-apa dengan dia. Begitu mudahnya kita untuk pindah kepada yang lainnya. Tapi kebodohan orang di hari ini adalah dia senang dulu baru melamar. Giliran ditolak dia, dunia kayak kiamat. Ya ini kan problem dalam dirinya. Permasalahan dalam dirinya. Wanita pun lihat, ada wanita cerdas pada zaman Baginda.
Ada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, wanita tercerdas di dunia dan di akhirat. Dalam usia yang semuanya tahu dalam sejarah yang benar, karena ada sejarah pemalsu sejarah. Siti Khadijah dimudah-mudahkan dan baik. Sayyidah Khadijah adalah di usia matang 40 tahun. Kemudian ada seorang laki-laki hebat, sangat soleh, sangat baik, sangat jujur. Belum menjadi seorang nabi. Tapi masyhur di kota itu adalah dia sangat baik perilakunya. Akhlaknya mulia. Sayyidah Khadijah memulai untuk mendapatkan orang mulia ini. Tentunya bukan dengan merendahkan diri, mengirim keluarganya. Mendapat kelakuan. Akhirnya Sayyidah Khadijah mendapatkan orang terbaik di dunia dan di akhirat. Mungkin secara hitungan, orang-orang di Mekah yang tidak cerdas seperti Khadijah mengatakan, nggak mungkin saya, ini nggak mungkin. Mungkin ngomongnya macam-macam. Akhirnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mendapatkan baginda Nabi. Seorang bapak yang hebat seperti Sayyidina Umar bin Khattab punya anak namanya Hafsah. Dia merindukan punya menantu yang baik. Datang pada Sayyidina Abu Bakar. Menawarkan putrinya. Pengen mendapatkan mantu yang baik seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tidak menjawab. Datang pada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman pun tidak menjawab. Yang artinya menolak halus. Ada kesedihan sebagai seorang ayah yang punya putri. Ternyata ditawarkan kepada seseorang, orang tersebut tidak menjawab dan tidak berkenan. Ada kesedihan. Ngadu kepada baginda, ya Rasulullah, aku punya seorang perempuan, seorang anak gadis namanya Hafsah. Aku rindu punya menantu yang baik. Aku sodorkan kepada Abu Bakar diam, kepada Uthman diam. Usaha ini ada nilai di hadapan Allah. Apa jawaban baginda Nabi? Akan menikahi putrimu orang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Uthman. Sayyidina Umar bingung, apakah ada? Karena Sayyidina Uthman sudah ngukur, yang paling bagus Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Uthman, apakah ada orang lebih bagus dari dia? Ya Rasulullah, Abu Bakar dan Uthman. Dia adalah Nabi, yang akan menikahi putrimu adalah aku sendiri. Di luar dugaannya. Nah inilah. Makanya wanita-wanita Anda jangan ragu. Tapi dengan cara terhormat, bukan, siapa mau saya, dengan aku, bukan begitu. Kalau Anda melihat laki-laki mulia di kiri kanan Anda kirim orang yang baik untuk bisa membangun komunikasi dengan dia. Kalau jadi, alhamdulillah rezeki pada dia. Bisa jadi karena dia laki-laki baik, di hatinya kosong, tidak ada siapapun. Di saat Anda masuk melalui orang baik yang Anda percaya, ternyata langsung masuk ke hatinya. Nah, seperti itu. Ya, jadi mungkin usaha Anda saja yang perlu dibenahi. Kemudian kalau seandainya pun ternyata belum diberi oleh Allah, nah, Anda tetap harus berusaha dan harus dengan sabar. Cuman yang perlu dibenahi adalah cara usahanya. Wanita hanya doa-doa tok, tapi tidak berusaha. Di rumah saja. Bahkan sebagian ada bisikan setan. Kamu karena gara-gara kamu kuper di rumah, kamu nggak ada yang mau. Oh enggak. Ini juga godaan. Wanita ingin mulia di rumahnya, rupanya digoda sebagian orang karena dia di rumahnya, lalu tidak ada yang kunjung meminangnya, lalu orang berkata, gara-gara mau kamu kuper kamu di rumah, sehingga nggak ada yang minang kamu. Hehe, bukan. Itu ada orang setiap hari ketemu laki-laki, ada yang nggak nikah sampai usia 40-50, ada kok. Padahal ketemu laki-laki. Bukan urusan itu. Urusannya ikhtiarnya yang harus sempurna, harus semakin baik. Iya, nanti cari informasi, pesan kepada orang, tolong carikan lagi. Dirinya berbenah dulu. Jangan sampai misalnya Anda sebagai seorang wanita minta kepada kami, minta tolong Buya carikan jodoh. Saya bingung jelaskan tentang Anda, bagaimana? Saya nikahkan dengan siapa? Anda tunjukkan bahwa Anda memang orang punya semangat baik, rindu kebaikan dan seterusnya. Sehingga bisa ngomong. Kayak tadi kalau pengen mancing ikan adalah sesuai dengan ikannya. Anda merindukan laki-laki baik, Anda sendiri berbenah dong. Tambah usaha. Biarpun belum sampai kepada tingkat kebaikan yang tertentu, tapi paling tidak ada usaha ke sana. Ya, yang menyambungkan bisa ngomong. Kurang lebih seperti itu. Artinya, usaha dan ingat, tanda usaha Anda diterima oleh Allah, dan ini terpenting, kami tutup. Tanda usaha Anda jadi pahala dan diterima oleh Allah adalah usaha Anda tidak boleh berakhir dengan keputusasaan. Kalau Anda putus asa, berarti Anda dari awal sudah suudon pada Allah, pantesan Anda tidak pantas untuk dikabul. Jadi tidak ada usaha lalu mengatakan, oh aku enggak ini. Enggak, tidak boleh. Harus terus berusaha. Dan husnudzon kepada Allah bahwa memang ini yang terbaik buat aku. Setelah itu, hati Anda lega, hati Anda tenang, dan semua usaha-usaha Anda akan dinilai oleh Allah sebagai pahala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.